Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Musampa dari SD Negeri 1 Bengle, Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan topik kurikulum merdeka yang ada pada platform Merdeka Mengajar, yaitu dengan tema menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, kemudian pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Nah, dalam kali ini ada dua modul, yaitu yang pertama modul kurikulum dan yang kedua adalah kurikulum merdeka. Nah, kita masuk pada modul yang pertama, yaitu kurikulum. Dalam modul 1 ini ada dua materi, ya. Mengapa kurikulum berubah-ubah dan bagaimana adaptasi kurikulum dilakukan di tingkat sekolah. Nah, kali ini ada dua materi, yaitu tentang kurikulum dan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, tentang kurikulum, sebenarnya apa sih kurikulum itu? Sebenarnya belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi dan dapat dimaknai juga sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Dan kurikulum ini bisa diibaratkan jantungnya pendidikan. Kalau jantungnya bermasalah, peredaran darah tidak akan lancar. Nah, ini diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu ada tujuan, konten, metode atau cara, serta evaluasi. Tetapi pada umumnya beberapa negara mengklasifikasikan menjadi 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Komponen tersebut digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan murid. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi core atau inti dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yaitu mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan, mengembangkan sesuai yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, ini adalah proyeksi pendidikan menurut OECD 2023. Tidak hanya berfokus pada kognitif, sikap, dan psikomotorik, tetapi dilengkapi dengan kompetensi, value, atau nilai. Nah, di sini ada sebuah siklus, yaitu antisipasi, aksi, dan refleksi sebagai untuk jalan menuju pembelajar sepanjang hayat. Nah, salah satu caranya dengan proses pembelajaran inquiry atau menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Nah, di sini ada 6 aksi atau tindakan yang akan merefleksikan di sini sebagai langkah-langkah pembelajaran inquiry, yaitu rasa ingin tahu, kemudian mencari tahu, kemudian memilih dan memilah, kemudian membuat koneksi, kemudian mengambil maknanya, dan yang terakhir adalah aksi atau tindakannya. Nah, sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks dan karakteristik murid-murid kita. Kemudian, mengapa kurikulum perlu diubah?
Yang pertama, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Zaman setelah penjajahan, zaman tahun 80-an, 90-an, kemudian sampai abad 21 pastinya berbeda. Maka dari itu, kurikulum perlu diubah untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian juga menyesuaikan kebutuhan murid. Kebutuhan anak 2000-an, 2010, dan 2022 tentunya akan berbeda. Maka dari itu, kurikulum juga perlu diubah. Kemudian pada zaman sekarang sulit dipisahkan dari media sosial. Anak-anak sangat sulit dipisahkan. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran media sosial ini. Kemudian sejatinya kurikulum dirancang untuk murid. Kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Karena adanya perbedaan lingkungan dan ekosistem di sekitar sekolah. Maka dari itu, satuan pendidikan harus mengadaptasi kurikulum terlebih dahulu. Di sini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita sebut saja KOSP. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi geografis, tetapi juga budaya dan sosiologis. Tentunya berbeda ya kurikulum yang ada di sekitar perkotaan, pedesaan, pegunungan, kemudian di tepi pantai. Tentunya kurikulum menyesuaikan dengan konteksnya, geografisnya, serta budayanya. Kemudian kerangka dasar kurikulum yaitu ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Nah, keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Kemudian kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum dapat berubah dan beradaptasi sesuai kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga dapat melakukan survei ekstrakurikuler. Sebelum memberikan ekstrakurikuler, kita dapat memberikan survei apa yang dibutuhkan anak-anak ini nantinya. Kemudian, sebaiknya secara berkala dievaluasi pembelajarannya. Kemudian, setiap sekolah diberi kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran atau ATP, modul ajar, media ajar, sampai asesmen. Nah, berikut adalah komponen KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan, kemudian ada visi, misi, dan tujuan sekolah, kemudian perencanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya alur tujuan pembelajaran atau ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, serta program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran, termasuk di dalamnya muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, yaitu sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, berikut ini adalah prinsip pengembangan KOSP, yaitu juga berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan sangat dinamis dan mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbarui secara berkesinambungan. Nah, kemudian selanjutnya pada modul 2 yaitu kurikulum merdeka. Nah, pada modul 2 ini ada 3 materi. Di sini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan Merdeka Belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru,
dengan menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita. 3 materi yaitu pertama, prinsip umum pembelajaran, kedua, capaian pembelajaran, dan yang ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Apa saja prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, yaitu kebutuhan belajar dan perkembangannya. Harapannya, perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid mendapat hak belajarnya dengan baik. Untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid, guru dapat melakukan yaitu asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik, guru dapat memahami kebutuhan setiap muridnya, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran yang terdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tentunya fisik, mental, pikiran murid akan terus berkembang. Maka diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pola pikir tumbuh atau growth mindset. Yang ketiga yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, kemudian menyesuaikan konteks kehidupan murid dan mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, jadi dengan 5 prinsip pembelajaran paradigma baru tersebut, guru dan satuan pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan bakat, minat, dan potensi murid. Kemudian kita masuk pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1-3 tahun. Murid dan guru punya waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Nah, ini adalah fase-fasenya. Yang pertama ada fase pondasi atau PAUD, kemudian fase A yaitu kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4 SD, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD, fase D yaitu kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F yaitu kelas 11 sampai 12 SMA atau SMK. Capaian pembelajaran setiap fase memuat kompetensi murid yang ingin dicapai di akhir fase tersebut. Misalnya, capaian pembelajaran fase A akan berakhir pada kelas 2 SD, sehingga murid memiliki waktu 2 tahun untuk menguasai kompetensi yang ada dalam capaian pembelajaran di fase A. Capaian pembelajaran memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, yang mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Pada fase SD, yaitu masih anak-anak berpikir konkret, sampai ke fase SMA yaitu menjadi abstrak. Tahapan pembelajaran disesuaikan dengan 4 tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Yang pertama yaitu tahapan sensori motor atau 0-2 tahun. Di sini bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui pengalaman melihat, mendengar, menggapai, juga menyentuh. Kemudian tahapan praoperasional yaitu 2-7 tahun. Ketika anak masuk 2-7 tahun, anak mulai mempresentasikan dunianya dengan kata dan gambar. Mereka mulai menggunakan bahasa serta gambar simbol untuk menggambarkan suatu konsep yang konkret. Tahapan operasional konkret yaitu 7-11 tahun. Anak mulai dapat berpikir secara logis,
yang dapat diterapkan dan untuk memecahkan masalah yang konkret. Anak memiliki kemampuan untuk mengurutkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis. Tahapan operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas. Anak sudah bisa berpikir abstrak, lebih logis, sehingga memiliki kemampuan memecahkan masalah yang lebih abstrak dan menarik kesimpulan. Selain menggunakan teori Piaget, konsep dasar penyusunan capaian pembelajaran juga menggunakan teori belajar konstruktivisme, yaitu teori yang memandang bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan secara sendiri oleh murid. Nah, berikut ini adalah proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Ini salah satu contoh siklus inquiry. Yang pertama, rasa ingin tahu, kemudian mencari tahu, kemudian memilih, memilah, kemudian membuat koneksi, mengambil makna, dan mengambil aksi atau tindakan. Kemudian selanjutnya capaian pembelajaran dalam kurikulum. Dalam struktur kurikulum prototipe, capaian pembelajaran atau CP menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Disebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Kemudian kita menyusun rencana dan strategi pembelajaran atas dasar ATP tersebut. ATP atau alur tujuan pembelajaran digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan maupun yang kita pilih. Kompetensi pada pembelajaran intrakurikuler sebelumnya mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang masing-masing berdiri sendiri. Kemudian kita masuk pada kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten, sejak fase pondasi di PAUD sampai di akhir fase F atau setelah lulus SMA atau SMK. Keenam dimensi ini menjadi rujukan bagi guru saat menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran ATP maupun modul ajar. Kemudian struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu upaya untuk menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal. Kemudian, pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup antara lain literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif atau menyeluruh, dan tidak detail. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan pada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan mulai kelas 11. Pada program peminatan di SMA, murid diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai minat, bakat, dan aspirasinya.
Pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Untuk sekolah luar biasa atau SLB, penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Selanjutnya, mari kita mengenal pembelajaran proyek. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai alokasi waktu tersendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir, dan pemecahan masalah pada murid-murid akan belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin pada program ini. Sekarang kita bahas tentang asesmen. Sebenarnya apa itu? Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Kita mempunyai kewenangan untuk merancang dan menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dalam hal ini, asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru murid dan orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Selanjutnya juga menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan demikian, asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini akan dipelajari lebih lanjut pada topik asesmen. Ibu dan Bapak guru, pada pelaksanaan kurikulum prototipe, satuan pendidikan juga memiliki kebebasan untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu model reguler, blok, dan kolaborasi. Model reguler yaitu model pembelajaran yang paling umum digunakan setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu dengan lainnya. Pada waktu pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok. Ini adalah model blok. Misalnya, dalam satu semester mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan selanjutnya digunakan untuk mata pelajaran IPS. Pada model kolaborasi, guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalnya kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik. Murid membuat lirik puisi dan membuat lagu dari lirik tersebut. Dalam menentukan alokasi waktu ini, pertimbangkanlah sarana prasarana, jam mengajar guru, atau strategi lainnya agar pengorganisasian kegiatan belajar berjalan dengan lancar. Ibu dan Bapak guru, selain keleluasaan dalam menentukan alokasi waktu, kita juga mempunyai keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid. Selama masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, perangkat ajar bukan saja melalui buku teks, tetapi menggunakan media lainnya seperti modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, media cetak, atau media digital.
Ibu dan Bapak guru, sampai di sini materi struktur pembelajaran dalam kurikulum prototipe. Ibu dan Bapak guru diharapkan untuk selalu ingat bahwa struktur ini didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Demikian aksi nyata dari saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Dan jangan lupa Bapak Ibu Guru hebat mengisi feedback akan aksi nyata ini dengan mengunjungi https://feedback_kurikulum_rizky atau dapat men-scan barcode berikut ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.